Benarkah Fathul Izar kitab kuning yang bikin malu umat Islam? Ataukah guru gembul yang memaksakan diri membahas kitab kuning dan Fathul Izar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa muwala. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kami akan mengomentari, mengoreksi video yang diupload oleh guru gembul yang menggiring opini bahwa seolah-olah ada kitab kuning yang tidak valid, yang malu-maluin Islam dan dunia pesantren. Walaupun sebelumnya saya belum pernah membaca kitab ini, tapi sesudah lihat videonya saya jadi penasaran seperti apa kok bisa-bisanya guru gembul mengatakan kitab ini memalukan umat Islam. Yang pertama dari judulnya, kitab kuning yang bikin malu umat Islam, Fathul Izar. Di sini guru gembul sepertinya menggeneralisasi bahwa seolah-olah semua yang dipelajari di pesantren, teks atau buku yang digunakan bisa disebut dengan kitab kuning. Padahal tidak seperti itu. Seumpama di sebuah pesantren belajar percakapan bahasa Arab sehari-hari, lantas apakah buku teks yang digunakan itu bisa disebut kitab kuning? Seumpama lagi di sebuah pesantren belajar perbengkelan, belajar bahasa Inggris, lantas buku yang digunakan tersebut apakah bisa disebut sebagai kitab kuning? Kan kacau jika seperti ini. Secara bahasa memang kitab kuning itu kitab yang warnanya kuning. Ada juga yang menyebutnya sebagai kitab gundul. Memang tak ada harokatnya, tidak ada syakalnya. Lantas seperti apa sih kitab kuning itu? Agar ada batas-batas jamik dan manik. Sekarang kita buka pengertian kitab kuning secara formalnya itu seperti apa. Sekarang kan sudah ada undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang pesantren. Dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren. Tradisi keilmuan Islam di pesantren. Ada juga dalam pasal 20 ayat 2 penyusunan rumusan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren sebagaimana dimaksud ayat 1 berbasis kitab kuning dilakukan majelis masyayikh. Kurikulum yang berbasis kitab kuning. Tradisi kitab kuning dapat menjamin adanya pembelajaran yang berurutan dan berjenjang. Berarti ketika sudah khatam suatu kitab, kemudian pindah ke kitab lainnya. Seumpama ilmu nahwu sudah khatam kitab jurumiyah, lalu naik belajar Inkriti, kemudian naik seumpama lagi ke Alfiyah. Seperti juga kitab Ta'limul Muta'alim, sebelumnya ada kitab Wasoya lil Abna, seumpama ada juga Tambihul Muta'alim, ada Ta'limul Muta'alim, biasanya dilanjut Minhajus Sa'ati. Yang oleh guru gembul kitab Ta'limul Muta'alim ini disangkanya kitab pendidikan.
atau ilmu Pendidikan Islam berpola seperti itu tidak berkembang. Ketika peradaban-peradaban yang lain maju dengan psikologi pendidikan, dengan manajemen pendidikan, dengan apa? Kita masih terjebak pada metode dan pola pikir pendidikan masa lalu hanya gara-gara padahal ini kita akhlak, bukan kita pendidikan. Jadi pendidikan itu lebih umum daripada akhlak, karena salah satu tujuan pendidikan itu untuk akhlak yang baik. Yang pada menit ke-6 kitab Ta'lil Muta'alim katanya penulisnya, riwayat hidupnya kapan, katanya tidak jelas. Siapa penulisnya, riwayat hidupnya tidak jelas, kapan dia meninggal dan kapan dia dilahirkan juga tidak terlalu jelas dan sebagainya. Tetapi kita tidak jelas, Guru Gembul membacanya dari satu buku, itu pun mungkin terjemahan Indonesia yang sudah ditampilkan dalam videonya. Ya, cobalah membuka kitab yang ada syarah dan ada catatan kakinya, itu semuanya sudah ada. Selanjutnya kita lihat jadwal ngaji, kurikulum mata pelajaran di pesantren itu rata-rata sama atau hampir sama. Adakah mata pelajaran tentang seksologi? Seumpama kelas 1 Fathul Izar, kelas 2 Qurratul Uyun, kelas 3 Kitab apa, itu tak ada dalam tradisi keilmuan di pesantren belajar tentang seksologi. Selanjutnya Guru Gembul menyuguhkan screenshot berita. itu dikatakan sekarang sebagai Kama Sutranya Islam. Itu bisa dilihat, itu kan ngaji pasaran. Barangkali Guru Gembul tidak paham ngaji pasaran. Ngaji pasaran itu ngaji saat liburan biasanya, ngajinya kilat, dan itu tidak masuk kurikulum pesantren, apalagi tradisi keilmuan di pesantren. Sebenarnya tak ada yang salah dari judul berita tersebut, hanya saja pemahaman Guru Gembul yang kurang sampai, seperti Kama Sutra Islami. Guru Gembul menganggap Islam dan Islami itu sama. Contohnya seumpama kitab Islam itu ya hanya Al-Quran dan hadis. Misal ada sebuah kitab fikih seumpama Fathul Mu'in yang bermadzhab Syafi'i, apakah itu kitab Islam? Ya bukan, itu merupakan kitab yang Islami. Sekarang kalau Kama Sutra Islam, ya jelas tidak ada. Kalau Kama Sutra Islami, ya mari kita bedakan dulu antara Islam dan Islami. Kalau Islami itu kan lafaz Islam hanya saja dikasih ya nisbat di belakangnya. Kalau Jawa biasanya dimaknani kang bangsa Islam atau yang bersifat keislaman. Sekarang mari kita buka kitab Fathul Izar. Guru Gembul membahas bayanul harsi wa asrari aqatihi, penjelasan tentang berhubungan suami istri, rahasia dan waktu-waktunya. Ilam anal maksudul a'dham minan nikah at-ta'abbud wa taqarrub wa tiba'u sunnati rasuli waladi wan nasli. Dan ini selanjutnya menyebutkan qala ta'ala nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum al-ayat. Dan juga disebutkan sababun nuzul ayat ini, bahwa turunnya ayat ini bahwa orang-orang Islam mengatakan kita menggauli istri dengan posisi berlutut, berdiri, terlentang dari depan
dari arah belakang, tapi tujuannya satu. Orang-orang Yahudi menyatakan kalian itu binatang, sedangkan kami mendatangi mereka dengan satu macam posisi. Kemudian Allah mengingkarinya, menganggap bohong pada orang Yahudi itu. Jadi dalam ayat ini sudah ada petunjuk diperbolehkan suami istri berhubungan dengan cara dan posisi apapun yang ia mau, baik dengan berdiri, duduk, atau terlentang, dari arah manapun, baik atas, bawah, belakang, atau dari depan, dan pada waktu kapanpun dia mau, baik siang hari ataupun malam hari. Wa fi ayyi waqtin sya'a fil laili wan nahar. Kita ini kan sudah menyebutkan yang tidak disebutkan oleh guru. Buku ini langsung di bab-bab awal itu menjelaskan bahwa ada waktu baik dan waktu tidak baik untuk melakukan persetubuhan. Berarti guru gembul ini tidak berbicara jujur, yang seolah-olah ini tidak ada, tidak disebutkan. Selanjutnya disebutkan lakin kola ahlul ilmi, kola ahlul ilmi manjama'a zawjata. Nah, ini kan bukan dari penulis kitab ini, tetapi penulis menukil atau mengambil pendapat orang lain, pendapat ahli ilmu, dan dalam sebuah karya tulis ini kan wajar sekali menyebutkan pendapat orang lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Tetapi guru gembul menyebutkan menurut Islam, padahal di sini kola ahlul ilmi. Waktu menurut Islam, dan ini bukan merupakan dari penulis, tapi penulis menyebutkan pendapat dari ahlu ilmi. Selanjutnya guru gembul juga menampilkan terjemahan yang sumbernya dari mana, yang kemudian kalau misalkan pada malam Senin tidak menyebutkan syarat, padahal di teksnya ada syarat dan jawab. Man, syaratnya man itu tidak disebutkan dalam terjemahannya. Dan dalam menyimpulkan, guru gembul juga kacau. Masa menyimpulkan pencuri atau koruptor itu hanya ketika orang tuanya bersuami istri ketika malam minggu? Kan kacau sih seperti ini. Jadi koruptor, orang zolim dan sebagainya itu lahirnya pasti pada hari atau malam minggu persenggamaannya. Umpama hadis mangkoma ramadhana imanan wahdi sabat ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Lalu disimpulkan dosa hanya diampuni karena puasa Ramadan saja. Kan kacau, padahal yang menyebabkan dosa diampuni kan ada banyak hal. Berarti guru gembul tidak berbicara jujur tentang kitab ini. Ini bukannya berarti saya membela, tapi saya menyajikan guru gembul. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.